Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas penjelasan beliau tentang bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan beliau menjelaskan bahawa siapa yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada Allah. Siapa yang meyakini adanya nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Demikian pula siapa yang mengaku sebagai nabi, siapa yang mengaku menjadi nabi, maka dia telah murtad dari Islam. Beliau mengatakan, amma man idda'a an-nubuwwata aw saddaqa man yad'iha fahuwa kafirun murtaddun 'an dinil Islam. Adapun siapa yang mengaku menjadi nabi atau membenarkan orang yang mengaku menjadi nabi, maka dia telah murtad dari agama Islam. Li'annahu la nabiyya ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila nabiyyin ba'da Rasul. Dan alam semesta ini tidak membutuhkan nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila kitabin yanzilu ba'da al-Quran. Juga tidak membutuhkan kepada kitab yang turun setelah Al-Quran. Lianna Allah aghna al-'alama bihadha ar-rasul. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mencukupkan alam semesta ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bihadzal kitab, dan juga dengan diturunkannya Al-Quran. Farisalatuhu 'ammatun fi zamani wal makan. Maka risalah beliau bersifat umum untuk setiap tempat dan waktu. Fahiya 'ammatun fi zamani ila an taqum as-sa'ah. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum di setiap waktu sampai hari kiamat. Wa 'ammatun fil makan li jami' aqtaril ard, dan bersifat umum untuk semua tempat di seluruh penjuru bumi. Wa syamilatun wa kafiyatun lil khalq, dan syariat beliau telah mencakup dan cukup untuk seluruh makhluk. Wa innama takunu bi'tsatur rusuli 'indal hajah. Karena diutusnya rasul itu ketika memang membutuhkannya. Wal 'alamu laysa bihajatin li bi'tsatir rasul aw ila nuzul kitab ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da al-Quran. Dan bumi ini, alam ini tidak lagi membutuhkan diutusnya rasul
ataupun diturunkannya kitab setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah turunnya Al-Quranul Karim. Wa amma nuzul Isa alaihi salam fi akhir zaman kama tawatarat bidzalika al-akhbar fa huwa haqq. Adapun turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya, karena Nabi Isa sebagaimana yang kita ketahui, ketika beliau hendak dibunuh oleh kaum Yahudi, beliau diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau diangkat oleh Allah, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini, dan ini hak, benar adanya. Ya, Nabi SAW menjelaskan bahawa Nabi Isa akan turun, bahkan disebutkan secara terperinci bahawa beliau turun di Menara Putih di kota Damaskus, dan beliau turun pada saat waktu subuh. Ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, walakinnahu yanzilu ala annahu tabi' li hadha Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa turun bukan membawa syariat baru, akan tetapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahkumu bi syariatil Islam, beliau berhukum dengan syariat Islam. Wa yakunu tabi'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya bahawa ketika beliau diminta untuk mengimami solat, ya, maka beliau menolak dan beliau solat di belakang Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka ini menunjukkan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad dan beliau tidak membawa syariat baru. Wa yaqtulu ad-dajjal, kemudian tujuan lainnya, ya, tujuan Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal, ya, karena yang mampu membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa yukassiru as-salib, dan beliau menghancurkan salib-salib. Wa yad'u al-jizyah, dan membebaskan jizyah. Wala yabqa illa dinul Islam, dan tidak ada kecuali agama Islam. Beliau tidak membawa syariat baru. فبعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Maka setelah turunnya Nabi Isa, tidak ada lagi kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mujaddidun lidinil Islam, maka beliau nanti datang sebagai pembaharu bagi agama Islam. Wa taba'a lirrasul, beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'da Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Lianna ba'dal mulahidah, lianna ba'dal malahidah yaqul ar-rasul yuqalu ar-rasul yaqulu la nabiyya ba'di. Kenapa beliau mengatakan wal mursalin dan penutup para rasul? Karena sebagian orang-orang mulhid, ya, mengatakan bahawa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala yumna' an yub'ats ba'dahu rasul,
maka ini tidak menghalangi akan diutus Rasul, bukan Nabi, tetapi akan diutus Rasul setelahnya. Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di. Kata mereka, karena Nabi bersabda, tidak ada Nabi setelahku. Berarti kerasulan itu masih ada. Ya, sebagian orang mengatakan demikian. Maka ini adalah kebatilan. Karena Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Derajat risalah, derajat nubuwah itu lebih rendah dibandingkan dengan derajat risalah. Jika nubuwah itu telah ditutup oleh Allah, maka tentu risalah itu lebih aula untuk ditutup oleh Allah. Setiap rasul itu pasti nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Jika kenabian itu ditutup oleh Allah, apalagi rasul. Maka ini adalah satu pemahaman yang batil, dan pemahaman seperti ini tersebar. Ya, bahkan di tempat kita pun ya ada mereka yang menamakan diri dengan lembaga kerasulan. Ya. Waliyadu billahi ta'ala min dzalik. Ada lagi yang mengatakan la nabiyya ba'di. Ada yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, muncul seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah nabi. Dan namanya siapa? Namanya La. La nabiyya ba'di. La itu nabi setelahku. Dia namakan dirinya dengan La. Berarti La itu nabi. Waliyadzubillah. Dia nabi tapi enggak tahu nahwu. Ya. Kalau La itu nabi setelahnya harusnya la nabiyun ba'di. Inilah nabiyya dengan fathah. Tidak ada nabi, nafi, peniadaan. Ya. Fal mamnu' huwa an-nubuwah. Amma risalah fala. Kata mereka, yang tidak ada itu kenabian, adapun rasul itu masih ada. Ya subhanallah, kata beliau, la yakunu rasul illa nabi. Ya, rasul itu pasti nabi. Ya, dan tidak semua nabi itu rasul. Jika nubuwah telah ditutup oleh Allah, apalagi risalah. Kemudian Syekh mengatakan, wala yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhad bi nubuwwatihi. Dan tidak benar keimanan seorang hamba sehingga dia beriman dengan risalahnya dan bersaksi akan kenabiannya. La budda an yashhad bi nubuwwatihi. Seseorang harus dia menyaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'min bi risalatihi, dan juga beriman dengan risalahnya. Ai bi annahu nabiyyun rasul. Artinya mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. War risalatu a'ammu minan nubuwah, dan risalah itu lebih umum dibandingkan dengan nubuwah. Faman aba an yashhada annahu rasulullah fahuwa kafir. Siapa yang menolak untuk bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka dia kafir. Au qala, atau orang yang mengatakan inna risalatahu khassah bil Arab. Inna risalatahu khassatun bil Arab. Sesungguhnya risalahnya khusus untuk orang-orang Arab. Walaysat 'ammah. Risalahnya bukan umum untuk semua manusia. Kama yaquluhu ba'dun nasara, sebagaimana dikatakan sebagian orang-orang Nasara, alladzina yu'minuna bi risalatihi, yang beriman dengan risalah Nabi, walakin yaqulun, tapi mereka mengatakan innahu nabiyyun lil Arab, bahwa beliau adalah nabi khusus untuk orang Arab. Maka ini adalah pemahaman yang kufur. Liannahu la budda minal imani bi umum risalatihi, karena wajib mengimani
keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahawa beliau diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah." Dahulu para nabi diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dan aku diutus oleh Allah untuk semua manusia. Maka beliau bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidaklah mendengar tentang diutusnya diriku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun aw Nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Maka risalah beliau ammah untuk seluruh manusia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan, jadi selesai beliau menjelaskan tentang keyakinan beliau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Wa inna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq." Dan aku beriman, aku mengimani, aku meyakini bahawa manusia yang paling utama dari umatnya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dzun Nurain, kemudian Uthman Dzun Nurain, thumma Ali Al-Murtada, kemudian Ali Al-Murtada, thumma baqiyatul asharah, kemudian yang tersisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, thumma ahlu Badr, setelahnya adalah sahabat yang mengikuti perang Badar, thumma ahlu syajarah, ahlu bai'at ridwan, kemudian sahabat-sahabat yang mengikuti bai'at ridwan, thumma sairus sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum, kemudian para sahabat secara umum. Mereka adalah manusia-manusia yang paling utama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, as-sahabatu hum afdalu quruni hadhihi al-ummah. Para sahabat, mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Mereka adalah man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi, mu'minun bihi, beriman kepada beliau, wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman. Itu adalah para sahabat. Jadi definisi sahabat, siapa yang bertemu dengan Nabi, ya, dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Siapa yang bertemu dengan Nabi mengeluarkan yang tidak bertemu dengan Nabi, ya, yang tidak bertemu dengan Nabi. Karena ada yang tidak bertemu dengan Nabi tapi masuk Islam, seperti Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi yang melindungi kaum muslimin ketika kaum muslimin hijrah
dari Mekah, hijrah yang pertama dan yang kedua. Akhirnya beliau masuk Islam, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka dia tidak masuk dalam kategori sahabat. Walaupun keutamanya besar, karena beliau beriman kepada Nabi. Bahkan ketika meninggal, beliau memerintahkan para sahabat untuk sholat ghaib. Yang kedua, beriman kepada beliau, mengeluarkan yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan beliau. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, para tokoh-tokoh Quraisy dan yang lainnya yang bertemu dengan Nabi tapi tidak mau beriman. Wa mata 'alal iman, dan mati dalam keadaan iman. Mengeluarkan orang-orang yang bertemu dengan Nabi, beriman tapi kemudian murtad, maka dia bukan termasuk sahabat. Ya, bukan termasuk sahabat. Kenapa para ulama mengatakan man laqiyan Nabi? Karena ada sebagian yang memberikan definisi man ra'an Nabi, siapa yang melihat Nabi. Karena ada sahabat-sahabat yang buta, ya, yang tidak bisa melihat Nabi tapi bertemu, seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta, tidak melihat Nabi tapi beliau bertemu dengan Nabi SAW. Maka para sahabat adalah manusia terbaik dari umat ini, generasi terbaik. Wa afdalul muslimina 'alal itlaq la yusawihim ahadun. Mereka adalah kaum muslimin yang paling utama secara mutlak, tidak ada yang bisa menyamai mereka. Limtiyazihim bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki keistimewaan menjadi sahabat beliau. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki kecuali oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai pun sahabat yang hanya melihat Nabi, walaupun sekali melihat Nabi, sekali saja mereka bertemu dengan Nabi, maka dia sudah termasuk sahabat dan lebih utama dari para tabi'in. Lebih utama dari para tabi'in. Karena mereka punya keutamaan suhbah, kedudukan sebagai sahabat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wal jihadi ma'ahum, karena mereka juga memiliki keutamaan, keistimewaan berjihad bersama beliau. Wa talaqqil ilma anhu, keistimewaan yang lain, mereka langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa indahum mizat laysat 'inda ghairihi minal mu'minin, maka mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kaum mukminin yang lain. Setinggi apapun, sebanyak apapun amalannya, tidak bisa mengalahkan kedudukannya dia sebagai sahabat. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Dalam riwayat disebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Generasi para sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku, jangan kalian cela para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, itu tidak akan menyamai sedekah mereka walaupun hanya satu mud. Satu mud itu sekian satu mud. Itu tidak bisa menyamai. Kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud tidak bisa mengalahkan sedekah para sahabat walaupun hanya satu mud. Fanaha an sabbi ashabihi wa tanaqqusihim wa bughdihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang mencela sahabat, menghina sahabat, membenci mereka, berkomentar buruk terhadap mereka. Tidak boleh sama sekali. Ya. Karena sahabat semuanya mereka telah ditazkiyah oleh Allah. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini adalah tazkiyah yang tidak dimiliki kecuali oleh para sahabat. Maka beliau melarang mencela mereka, berkomentar buruk tentang mereka, menghina mereka. Ya. Thumma bayyana fadlahum, kemudian beliau menjelaskan keutamaan mereka. Wa anna a'malahum afdal min a'mali ghairihim, dan bahwa amalan-amalan mereka lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Fasadaqatu mathalan, beliau memberikan contoh sedekah. Lau tasaddaqa al-insanu bimithli jabal Uhud dhahaban khalisan ma balagha al-mudda wa huwa rubu'u as-sa' alladhi yatasaddaq bihi wahidun min sahabati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seseorang berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai sedekahnya para sahabat walaupun hanya satu sa'. Satu sa' itu berarti satu mud itu berarti seperempat sa'. Ya, tidak bisa menyamai sedekah mereka. Hadza li fadlihim, ini karena keutamaan mereka, wa limakanatihim, dan karena kedudukan mereka. Wal amalu yudha'afu li syarafil 'amili 'indallah, dan amalan itu akan dilipat gandakan berdasarkan kemuliaan orang yang beramal dengan amalan tersebut di sisi Allah. Fahum afdalu quruni hadhil ummati 'ala al-itlaq, maka para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini secara mutlak. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan sahabat. Wa tajibu mahabbatuhum wa tawqiruhum wa ihtiramuhum wa ijlaluhum, dan wajib mencintai para sahabat, ya, menghargai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Wa adamu tanaqqusi ahadin minhum, tidak boleh menghina mereka. Satu pun kita hina tidak boleh. Ya, satu pun kita hina tidak boleh. Ya. Wala yajuzu ad-dukhul fi ma hasala bainahum waqt al-fitnah, dan tidak boleh kita terlalu dalam membahas perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, tidak boleh kemudian kita berdalam-dalam membahas khilaf di kalangan para sahabat. Ya, perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak boleh kemudian terlalu membahas, berdalam-dalam membahasnya, karena dikhawatirkan nanti kita akan terjerumus ke dalam perbuatan, ya, menyalahkan mereka atau berkomentar buruk terhadap mereka, karena mereka telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita belajar, maka kita belajar karena kita ingin tahu yang hak.
supaya kita tidak tertipu, tidak percaya dengan cerita-cerita yang dikarang oleh orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah membuat cerita-cerita palsu tentang para sahabat. Ya, bagaimana mereka membuat kisah-kisah dusta. Mereka membuat tuduhan-tuduhan dusta kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kepada sahabat Amr bin Al-As. Ya, kisah-kisah dusta yang itu disebarluas dan itu dipelajari, bahkan di sekolah-sekolah pun dipelajari. Akhirnya ya disebutkan secara jelas. Saya ingat dulu saya waktu belajar pelajaran SKI, ingat Muawiyah seorang pemberontak, itu disebutkan dalam pelajaran itu. Ya, Amr bin As seorang penjilat, Abu Musa al-Asy'ari orang yang pelin-pelan dan seterusnya. Ya, dan itu dipelajari dan itu dibuat oleh orang-orang Syiah Rafidah untuk mencemarkan nama baik para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu di antara akidah mereka, di antara akidah Sabaiyah adalah as-sabbu wasyatmu fi ashabi Rasulillah. Mereka mencela dan merendahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita belajar, kita pengen tahu yang hak, tapi kita harus yakin bahwa mereka semua berijtihad. Sahabat Ali berijtihad, sahabat Muawiyah berijtihad. Dan ijtihad, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Yang salah dapat 1 pahala. Semua mereka dapat pahala dan semua mereka menginginkan kebaikan. Tetapi kemudian masuk ya ke dalam peristiwa ini ahlul fitnah yang akhirnya mereka sengaja menyulut api fitnah sampai akhirnya terjadi peperangan, perang Siffin, perang Jamal. Itu karena ahlul fitnah yang memprovokasi. Mereka sengaja menyelinap di 2 pasukan untuk kemudian mengadu domba. Ya. Taib. Wala yajuzu an nukhatti'a fulanan wa nusawwiba fulanan min as-sahabah. Ketika seseorang terlalu dalam membahas perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, akhirnya dia akan menyalahkan sahabat fulan, membenarkan sahabat fulan. Ya, li'annahum kulluhum mujtahidun. Mereka semua berijtihad. Wala yajuz an natalammasa akhta'ahum. Tidak boleh kemudian kita cari-cari kesalahan mereka. Semua mereka berijtihad. Semua mereka menginginkan kebaikan. Tidak ada yang menginginkan peperangan, tidak ada. Ya. Lianna lahum minal fadail ma yughatti akhta'ahum in hasalat. Mereka punya kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang menutupi kesalahan mereka seandainya itu ada pada mereka. Seandainya mereka ada kesalahan, karena secara individu para sahabat itu manusia yang sangat mungkin terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka, perjuangan yang mereka berikan untuk Islam, pembelaan mereka kepada Nabi SAW, itu menutup kesalahan-kesalahan mereka. Ya, Anda bisa baca bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, pembelaan mereka terhadap Nabi SAW. Fa in hasala min ahadihim syai'un falahu min al-fadail ma yughatti hadhihi al-akhta'. Jika seandainya mereka memiliki sedikit kesalahan, maka keutamaan-keutamaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin itu menutupi kesalahan-kesalahan mereka.
Wa afraduhum laisu ma'sumin. Memang bahwa para sahabat secara individu itu tidak ada yang maksum karena mereka manusia, terjerumus ke dalam kesalahan. Yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad yahsul min afradihim khata'. Terkadang ada di antara mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan. Walakin indahum min al-fadail ma yughatti hadzal khata'. Tapi mereka punya keutamaan yang menutupi kesalahan ini. Amma ijma'uhum fahuwa ma'sum. Adapun ijma' para sahabat yang berkaitan dengan hukum, ya, yang berkaitan dengan pemahaman mereka, yang berkaitan dengan akidah mereka, maka ma'sum, terjaga dari kesalahan. Fas-sahabatu ma'sumuna bi jama'atihim. Thumma hum yatafadalun. Kemudian kita katakan bahwa para sahabat mereka adalah manusia yang paling utama dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, secara umum para sahabat mereka orang yang paling utama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Fa afdaluhum al-khulafaul arba'ah. Sahabat yang paling mulia adalah para khulafaul arba'ah. Khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang paling utama. Yang paling utama, yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang paling utama dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan mereka adalah orang yang paling utama setelah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, karena perjuangan beliau, keimanan beliau yang sangat luar biasa. Itu baca tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, perjuangan beliau, bagaimana di awal-awal Islam beliau pun mendapatkan cobaan-cobaan. Beliau pernah dikeroyok, ya, beliau pernah dikeroyok, dipukuli, hampir meninggal beliau. Sampai orang tidak mengenali kalau itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena luka yang ada di wajah beliau. Ya, sampai tidak terlihat raut wajah beliau. Bagaimana beliau membebaskan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan budak banyak yang dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Bilal bin Abi Rabbah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Beliau yang menemani Nabi SAW dalam hijrah, ya, dan seterusnya. Keutamaan yang sangat banyak. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Thumma baqiyatul ashrah al-mashhud lahum bil jannah. Kemudian yang tersisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa? Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Mereka adalah 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin masuk surga. Enggak mungkin masuk dalam neraka. Apakah kemudian mereka santai-santai sudah dijamin masuk surga? Enggak. Bahkan Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan seandainya seluruh manusia itu masuk surga kecuali 1 orang, aku khawatir jika 1 orang itu adalah aku. Radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
haula syahidan nabiyyu lahum bil jannah. Mereka itu 10 sahabat ini dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Wa mata wa huwa anhum radin. Ketika beliau meninggal, beliau ridha kepada mereka semua. Fahum afdhalus sahabah. Maka secara peringkat di dalam keutamaan, 10 sahabat ini yang paling utama dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, adzan dulu, tafadhal. Taib. Jadi al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Mereka adalah al-khulafa arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Mereka adalah sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Thumma ashabu Badrin afdal min ghairihim. Kemudian setelah 10 sahabat ini, yang paling utama dari kalangan mereka adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, yang jumlah mereka 300 sekian sahabat. Mereka adalah sahabat-sahabat yang paling utama. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah ampunkan untuk kalian. Ini adalah keutamaan sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Thumma ashabu bai'atir ridwan. Setelah itu sahabat yang ikut dalam bai'at ridwan, ya, yaitu pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah. Mereka adalah juga sahabat-sahabat yang utama, memiliki keutamaan yang keutamaannya setelah sahabat yang ikut perang Badar. Dan mereka disebutkan oleh ahli sirah, mereka jumlahnya sekitar 1400 sahabat. Para ulama menjelaskan kenapa ahlu Badr dan ahlu bai'atir ridwan itu sahabat yang utama dibandingkan dengan yang lain. Karena 2 peristiwa besar ini menguji keimanan. Pada saat perang Badar, sahabat yang berangkat untuk ke Badar itu tidak niat berperang. Tidak ada niatan untuk berperang. Maka mereka jumlahnya tidak banyak. Bahkan perlengkapan mereka juga tidak banyak. Sahabat yang naik kuda itu hanya 2 saja, 2 orang. Ya, hanya ada 2 kuda. Tetapi ketika Nabi SAW memerintahkan berperang, maka mereka berperang. Di sini menguji keimanan karena niatnya tidak berperang. Tapi ketika disuruh berperang, mereka berperang dan mendapatkan kemenangan. Sekalipun lawannya berat, 1000 sekian dari kalangan kaum kafir Quraisy, tapi Allah berikan kemenangan. Berbeda dengan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan, ketika para sahabat ini hendak melakukan umrah, ya,
tersebar berita bahawa kaum musyrikin itu siap menghadang mereka. Maka diutuslah Uthman bin Affan. Ya, diutuslah Uthman bin Affan ke Quraisy. Ternyata tersebar berita bahawa Uthman dibunuh oleh mereka. Nah, di sini Nabi SAW mempersiapkan para sahabat untuk perang. Betul-betul untuk perang. Disiapkan. Bahkan Nabi mengambil baiat untuk siap mati berperang dengan mereka. Kalau tadi pas perang Badar, sahabat enggak siap-siap. Memang tujuannya bukan untuk perang, tetapi harus berperang dan mereka berangkat. Kalau baiatur ridwan, mereka sudah baiat untuk perang. Persiapannya sudah luar biasa. Tapi ternyata sahabat Uthman datang dan berita terbunuhnya beliau itu tidak benar. Maka akhirnya beliau, Nabi SAW mengurungkan niat untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini sebagian para sahabat tuh ini sudah siap-siap perang, tapi tidak jadi perang. Maka para ulama menjelaskan ini menunjukkan taslim mereka kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu, lebih dari itu, Nabi menerima, menyetujui sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang secara terlihat itu merugikan kaum muslimin. Itu merugikan kaum muslimin, padahal tidak demikian. Ya, justru itu menguntungkan kaum muslimin. Ya, maka mereka adalah para sahabat yang paling utama. Ashab Badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, kemudian sahabat-sahabat yang ikut di dalam bai'atur ridwan pada saat sulh al-Hudaybiyah. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, ya, yaitu baiatur ridwan. Allah mengetahui apa yang ada pada hati mereka, maka Allah turunkan ketenangan atas mereka. Ya, Allah menurunkan ketenangan atas mereka. Tsummal muhajirun, kemudian keutamaan selanjutnya kaum muhajirin. Kaum muhajirin mereka lebih utama dibandingkan dengan sahabat dari Ansar. Ya, kaum muhajirin lebih utama dari sahabat-sahabat yang dari Ansar. Walidzalik, kata beliau, daiman ya'ti dzikrul muhajirin qabla al-ansar. Oleh kerana itu banyak disebutkan, ya, selalu disebutkan bahawa muhajirin itu disebut lebih dulu daripada ansar atau sebelum kaum ansar. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama lagi utama dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan seterusnya. Ya. Kemudian sahabat yang juga memiliki keutamaan, sahabat-sahabat yang aslama qabla fathi Makkah. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu lebih utama, afdal mimman aslama amal fathi atau ba'dahu. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah lebih utama dibandingkan dengan sahabat yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu
Falladzina aslamu qabla al-fathi afdal min alladzina aslamu ba'da al-fath. Sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, mereka lebih utama dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Kulluhum yashtarikuna fi suhbati Rasulillah. Semua mereka tetap kita katakan bahawa mereka adalah sahabat dan mereka memiliki keutamaan secara umum sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau menegaskan tentang keyakinan beliau, keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab insyaallah. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.